Zaman aku SMP kisaran tahun 1988 sampai tahun 1991. Sangat kondang ini. Sandiwara Radio. Tutur Tinular. Mengisahkan zaman akhir. Masa Singosari. Di bawah pimpinannya Kertanegara. Kertanegara runtuh karena diberontak oleh Jayakatwang dari Gelang-Gelang Kediri, yang merupakan saudara ipar sendiri dari Kertanegara. Namun sang menantu, Kertanegara, yang bernama Raden Wijaya, bisa merebut kembali kekuasaan ayah mertuanya, yaitu Prabu Kertanegara. Setelah Jayakatwang dapat dikalahkan oleh Raden Wijaya, maka kekuasaannya dipindah di Mojopahit, tepatnya di Alas Tarik, Trowulan Mojokerto. Tutur Tinular ini mempunyai tokoh sentral yang bernama Arya Kamandanu, yang merupakan putra dari Empu Hanggariksa. Arya Kamandanu, anak kedua dari Empu Hanggariksa, punya watak sederhana, tidak sombong, suka menolong, dan rajin belajar ilmu kanuragan. Karena tekun dalam mempelajari ilmu kanuragan dari seorang guru yang bernama Empu Ranubaya, maka Kamandanu menjadi pendekar yang pilih tanding dengan pedang naga puspa, ciptaan gurunya, menjadi senjata andalan. Arya Dwipangga merupakan kakak kandung dari Arya Kamandanu dan merupakan putra pembarep Empu Hanggariksa. Pada awalnya Arya Dwipangga merupakan saudagar kaya. Namun, karena dia melakukan tindakan tercela maka dia dihukum oleh Kamandanu, berupa dihajar habis-habisan, hingga masuk ke jurang paling dalam, sampai tak bisa keluar. Di dalam jurang itulah, Arya Dwipangga mentransformasi dirinya berubah menjadi orang yang sakti mandraguna, dengan julukan pendekar syair berdarah, yang mempunyai senjata, 2 pedang kembar dan ajian pukulan kidung pamungkas, yang sangat ampuh. Banyak pendekar sakti yang dapat dikalahkan dan dibunuh oleh pendekar syair berdarah, namun saat melawan Arya Kamandanu untuk membalas dendamnya, dia tak berkutik, lari tunggang langgang. Nari Ratih, putri cantik dari desa Menguntur, istrinya Dwipangga, di mana di awal sebelum kenal dengan Dwipangga, Nari Ratih merupakan kekasih hati Arya Kamandanu. Nari Ratih jatuh dalam pelukan Dwipangga karena digombali dengan syair-syair yang indah. Akhirnya hatinya kelapek-klepet, tak berdaya. Dari pernikahan dengan Arya Dwipangga dia mampu mempersembahkan seorang putra yang diberi nama Panji Ketawang. Mei Xian, seorang putri cantik dari negeri Cina yang datang ke Jawa Dwipa bersama suaminya yang bernama Lo Sisan. Tujuan datang ke Jawa pertama kali yaitu membantu Empu Ranubaya untuk menyerahkan pedang ciptaannya kepada murid sang empu yang bernama Kamandanu. Karena terjadi kesalahpahaman dengan prajurit Kediri, maka Mei Xian dan suaminya menjadi buronan. Namun sayang sekali, sang suami Lo Sisan meninggal terkena pukulan Aji Segorogeni dari Empu Tongbajil. Saat Lo Sisan terluka kena ajian Segorogeni, inilah awal perkenalan Mei Xian dengan Arya Kamandanu. Setelah Lo Sisan meninggal, maka Arya Kamandanu mengajak pulang Mei Xian ke kampungnya yaitu Kurawan. Dari rasa kasihan lama-kelamaan, tumbuh cinta di hari mereka berdua. Namun sayang sekali,
Kisah cinta Meisin dan Kamandanu dipisahkan oleh Dwi Pangga, berupa direnggut kesucian Meisin. Dengan cara Meisin dibuat tidak sadarkan diri. Setelah makanan ataupun minumannya dimasukin obat perangsang. Lo Sisan, seorang pendekar dari negeri Cina, merupakan suami pertama dari Meisin. Lo Sisan meninggal setelah dia luka parah akibat kena pukulan Aji Segorogeni dari pendekar Empu Bajil, yang merupakan salah satu pendekar handahan kerajaan Gelang-Gelang Kediri. Sakauni alias pendekar lengan seribu. Warisan dari kakeknya yaitu Ki Sugata Brahma. Sakauni merupakan seorang gadis cantik rupawan yang suka mengembara. Dari pengembaraan inilah awal mula dia ketemu dengan Arya Kamandanu. Baik Sakauni dan Kamandanu akhirnya mengabdi di Majapahit sewaktu masih awal babat hutan tarik. Adipati Ronggolaul awalnya adalah senopati andalan kerajaan Singosari. Dia putra dari Adipati Madura, yaitu Sang Arya Wiraraja. Dia sangat setia kepada Raden Wijaya. Setelah Mojopahit berdiri dan mengalahkan kerajaan Gelang-Gelang Kediri, maka Raden Wijaya mengangkat Ronggolaul menjadi Bupati Tuban. Karena hasutan dari Dia Halayuda, atau dikenal dengan nama lain Ramapati, berupa yang layak menjadi patih Majapahit itu Ronggolaul bukan Nambi, maka Ronggolaul marah sampai tidak pernah menghadap di Pisuanan Agung Mojopahit. Empu Tong Bajil adalah seorang pendekar sakti yang awal mulanya merupakan kepala gerombolan pengacau masyarakat, terus dapat direngkuh menjadi Nayaka Praja Kerajaan Gelang-Gelang. Empu Tong Bajil mempunyai senjata andalan, yaitu tongkat pencabut roh, dan ajian yang hebat, yaitu Aji Segorogeni. Akhir cerita, Empu Tong Bajil mati di tangan Arya Kamandanu dengan menggunakan keris Empu Gandring. Dewi Sambi, pendekar hebat wanita dengan ajian khas pukulan tapak wisa. Siapa musuhnya yang kena pukulan tapak wisa, maka sang musuh akan mati seperti kena bisa. Dewi Sambi mempunyai satu putra bernama Layang Samba yang merupakan buah cinta dengan Empu Bajil. Kisah akhir hidup Dewi Sambil sangat mengenaskan, yaitu Sambi tubuhnya kesangkut di pohon saat bertarung dengan Meisin. Lembu Sora merupakan ksatria tangguh andalan kerajaan Singosari. Saat Singosari runtuh, Raden Wijaya melakukan pelarian dan Lembu Sora yang sering menggendong Wijaya. Kisah akhir Lembu Sora sangat mengenaskan di tangan prajurit-prajurit Mojopahit yang awalnya Lembu Sora lah yang melatihnya kematian. Lembu Sora karena fitnah licik Dia Halayuda. Nambi adalah patih pertama kerajaan Mojopahit. Karena kecerdasan otaknya dalam berpikir, maka Sang Grama Wijaya menunjuk dia menjadi patih. Kematian Nambi juga karena ulah fitnah Dia Halayuda, di mana dikatakan oleh Dia Halayuda, patih Nambi tidak segera balik ke Mojopahit setelah masa berkabung atas meninggalnya sang ayah, disebabkan patih Nambi ingin memberontak Mojopahit. Dia Halayuda atau Ramapati alias Sengkuninya di zaman Mojopahit merupakan orang yang licik menghalalkan
segala macam cara untuk mencapai tujuannya, yaitu menjadi orang nomor 2 di Mojopahit. Orang-orang yang jadi korban fitnahnya antara lain Ronggolaul, Lembu Sora, Nambi, Dia Halayule atau Ramapati. Mati terbunuh oleh prajurit pemberontak. Di masa Rakuti memberontak,